Bab 4108 Kebangkitan Patung. Wash. Saat Norman yang meraih patung itu, reiki bawah tanah melonjak, membentuk badai yang menyapu semua debu di patung itu. Dalam waktu singkat, patung-patung itu terlihat seperti baru. Segera setelah itu, mata patung yang tak terhitung jumlahnya menyala seketika, benar-benar menerangi aula. Kemudian, seolah terbangun, patung mulai berdiri dengan cepat dari tanah. Sialan, patung ini benar-benar menjadi hidup. Taois Huangmu menunjukkan keterkejutan di wajahnya dan mengeluarkan teriakan aneh. Duar. Pada saat yang sama, terdengar suara keras dari belakang. Para kultivator menemukan bahwa pintu di belakang mereka tiba-tiba tertutup pada saat ini. Di kedua sisi gerbang batu, lebih dari belasan patung juga membuka matanya dan perlahan berdiri. Rasa tertekan mengalir melalui setiap benak kultivator saat ini. Oh, sesuatu yang diukir seperti siluman serigala adalah yang pertama berdiri. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang. Kemudian, dengan niat membunuh tersirat di matanya, dia bergegas menuju kultivator dengan seringai di wajahnya. Gemuruh terdengar menggema. Selain siluman serigala, ada juga sejumlah besar patung humanoid, serta berbagai monster, semuanya mengaum. Napas dari masing-masing patung ini tidak kalah lemahnya dengan puncak fase penilaian dan satu penurunan. Jumlah mereka ada belasan. Bumi bergetar dan berkerumun. Duar. Para kultivator dan patung hidup ini bertabrakan dengan cepat. Kultivator biasa dari Sekte Sanyang lebih lemah dari patung-patung ini dan jumlah mereka juga ada banyak. Berkat dukungan keras Norman Yang dan Taois Huangmu, mereka masih bisa terselamatkan. Setelah bertarung beberapa saat, Norman Yang merasa sedikit kewalahan. Teman seiman, patung ini terlalu sulit dikalahkan dan kami butuh bantuanmu. Norman Yang meminta bantuan. Ini bukan patung, ini seperti semacam puppet yang tidak lengkap. Mata Erikin bergerak sedikit. Setelah mendengar kata-kata itu, pedang Kingtong di tangannya meledak menjadi guntur. Perjanjian sebelumnya adalah jika mereka menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Norman Yang dan lainnya, Erikin juga akan mengambil tindakan. Cukup istirahatnya sekarang. Patung-patung ini memang sangat kuat, jadi memang harus membantu. Hanya saja jika melakukannya sendiri, iblis hitam tidak akan bisa dikendalikan. Menggelengkan kepala, sosok Erikin berkedip. Dua iblis monster yang menyerang dan membunuh murid Sekte Sanyang terbang menjauh. Melihat Erikin yang turun tangan, Ben dan Benny juga mengeluarkan geraman rendah, mengerahkan petir. Arsoli dan Deno Wang telah mengikuti Erikin, menunggu kesempatan untuk bergerak. Saat pertempuran semakin menegangkan, apa yang paling dikhawatirkan Erikin terjadi? Serah. Seorang murid Sekte Sanyang yang sedang berkelahi baru saja memukul mundur patung itu dengan pedang, tiba-tiba merasakan gelombang kehampaan di belakangnya semakin besar. Krak. Murid itu menjerit dan kehilangan kesadaran pada detik berikutnya. Bayangan hitam ini mencengkeram kepala murid dari belakang, mengangkat tubuh murid, berkedip cepat dan menuju ke gerbang di sisi lain aula. Apa ini? Letakkan murid itu. Melihat benda yang terbungkus kabut hitam itu tiba-tiba menyerang murid sektenya dan terbang ke kejauhan, Norman Yang langsung ketakutan dan marah. Benda ini yang kami katakan dicurigai sebagai iblis hitam. Tatapan Arsoli juga berkontraksi beberapa saat, kemudian dia berkata dengan ketakutan. Benda ini sangat ganas, kenapa kamu tidak mengingatkanku? Norman Yang berkata dengan marah. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Kalianlah yang tidak percaya padaku, dan sekarang kamu malah menyalahkan kami.
Deno Wang juga berkata dengan marah. Apakah itu benar-benar iblis hitam? Bajingan, lepaskan dia. Norman yang bahkan lebih cemas, otot lehernya menyembul karena berteriak penuh kemarahan. Sebelumnya mereka hanya menganggap apa yang dikatakan Eric Kin dan tetua kedua sebagai kebohongan untuk menipu orang. Siapa sangka hal seperti itu benar-benar ada dan itu juga menangkap muridnya. 2. Norman yang sedang terburu-buru, Reiki di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak, tersebar seperti air pasang, meledakkan kembali patung-patung di sekitarnya. Kemudian sosoknya dengan cepat terbang menuju iblis hitam. Teman seiman, hati-hati. Taois Huangmu juga berseru, mempercepat sosoknya, bergegas menuju gerbang. Jalan. Melihat murid sekte Sanyang, dia bergegas keluar bersama Norman Yang. Eric Kin juga terbang bersama kedua tetua. Setelah bergegas keluar dari candi ini, ada tanjakan yang lebih curam di luar. Tidak lama setelah terbang, satu demi satu cahaya ditaburi dari atas, semua orang kembali ke tanah dengan mengesankan. Pada saat ini, Norman Yang mengikuti iblis hitam sepanjang jalan, telah terbang keluar dari tanah. Hanya saja iblis hitam terlalu cepat. Meskipun Norman yang berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, dia tetap tidak bisa mendekat. Ketika sampai di tanah, iblis hitam diselimuti kabut hitam, dengan lengan berdarah, memegang erat kepala murid, melompat tetapi mendarat di gazebo tidak jauh dari sana. Kemudian, di depan semua kultivator, iblis hitam menangkap kultivator yang tidak sadarkan diri, menggigit leher pria itu seolah-olah sedang makan, kemudian mulai menghisap. Melihat iblis hitam begitu provokatif, Norman yang hampir menjadi gila. Dia bergegas seperti kehilangan akal sehatnya. Di mata iblis hitam, tersirat sedikit kelicikan. Serah. Norman yang hanya merasakan matanya menjadi gelap, iblis hitam terbang di depannya entah sejak kapan. Telapak tangan berwarna darah, dengan dua jari membentuk pedang dan paku tajam tiba-tiba menusuk ke arah tengah alisnya. Tidak. Rasa berada di ambang hidup dan mati membanjiri benak Norman yang dalam sekejap. Norman yang menyesal dalam sekejap. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terkena serangan iblis hitam ini, tetapi semuanya sudah terlambat. Sudah terlambat untuk mengorbankan perisai Xuanbing. Saat berikutnya terdengar raungan di telinganya, yang sangat mengejutkan hingga gendang telinganya akan pecah. Rasa sakit datang, pada saat yang sama, disertai dengan suara ledakan Reiki. Norman yang mundur dengan cepat dengan bantuan kekuatan kejut Reiki dan jatuh ke tanah dengan rasa takut yang berkepanjangan. Menyentuh bagian tengah alisnya, semburat merah muncul di tangannya. Jelas iblis hitam baru saja menembus kulitnya, hampir menembus laut kesadaran. Saat ini, Ben baru saja menutup mulutnya, melepaskan guntur yang masih melekat di mulutnya. Bah! Iblis hitam diterbangkan oleh sinar guntur dan mendarat di gazebo lagi, melirik Ben dan Eric Kin, mengeluarkan teriakan yang sedikit menyakitkan. Segera setelah itu, energi hitam di luar tubuhnya menyebar dan menghantam tanah. Saat berikutnya, tanah di depannya bergetar. Pupet menyembur keluar dari tanah dan perlahan berdiri. Bajingan ini benar-benar menguburkan Pupet itu di sini. Melihat Pupet pulih satu demi satu, yang juga mengejar mereka di istana bawah tanah di belakang, semua kultivator merasakan kulit kepala mereka mati rasa untuk beberapa saat. Puluhan dan ratusan Pupet depan dan belakang, benar-benar menghalangi jalan maju dan mundur. Tidak jauh, ada juga iblis hitam yang sulit ditangkap dan sangat ganas ini. Wash! Ketika ratusan Pupet bergegas menuju kultivator, iblis hitam juga bergegas lagi. Hati-hati!
Melihat sosok iblis hitam berkedip dan menghilang lagi dan tidak tahu siapa yang dia tuju, Norman yang segera mengingatkannya dengan suara rendah. Pada saat ini, dia sudah memiliki beberapa penyesalan dalam benaknya. Dia tidak boleh terburu-buru keluar. Jika tidak, dia akan diserang bolak-balik. Serah. Namun ketika iblis hitam muncul lagi, dia sudah muncul di samping Arsoli. Bersambung.